Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat poin. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa contoh gambar dari poin dari tipikal zaman dulu hingga sekarang. Ya, ini merupakan hal yang harus kita ketahui ya, sehingga kita bisa dapat lebih memahami ternyata beberapa fungsi dari poin-poin dalam row itu dibuat dengan tujuan yang berbeda-beda. Karena juga untuk menangkap, berburu, ada juga mematikan, atau hanya sekedar memberikan rasa memar saja terhadap objek yang ditembak, atau hanya sekedar untuk latihan saja. Nah, yuk kita simak lagi bagaimana proses pembuatan poin untuk row kita. Ya, di sini bisa kita perhatikan ya, sahabat. Poin yang merupakan ujung dari row merupakan faktor penting bagaimana row dapat melayang dengan lebih terarah ya. Selain Venus yang kemarin sudah kita buat dan sudah kita upload videonya, bagaimana membuat Venus yang memang tegak ya, tidak melempai sehingga ketika row ditembakkan itu lebih terarah ya. Sekarang kita akan beralih ke poin. Ya, untuk poin ini memang berguna untuk memberikan titik beban di bagian depan terhadap row yang akan meluncur, sehingga bagian depan ini tidak menjadi ringan. Ya, perhatikan baik-baik. Bukan bagian belakang yang menjadi lebih berat, tetapi tumpuan depan inilah yang harus menjadi lebih berat. Namun tidak boleh seberat-beratnya gitu, tentu saja dengan standar yang berlaku. Nah, sebelum kita melangkah ke tahap pembuatan, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu dalam faktor row-nya. Nah, ya, teman-teman bisa perhatikan di sini adalah gambar perhitungannya bagaimana row ini agar seimbang. Jadi titik seimbangan dari row itu bukan di tengah-tengah dari sub-nya ya. Jadi beban dari poin itu merupakan berat yang akan mengimbangi daripada berat keseluruhan badan dari titik FOC-nya ke ujung knock. Sehingga di sini teman-teman bisa perhatikan rumusnya ya. Dapat disimpulkan di sini adalah titik tumpu balance point-nya itu adalah setengah dari panjang total ditambah dengan FOC. Sementara FOC-nya adalah dalam bentuk persen, itu merupakan rumus dari 100 dikali dalam kurung L aksen dikurang L dibagi 2 dan kemudian dibagi dengan total keseluruhan dari panjang row kita. Tentu saja sesuai dengan panjang lengan kita yang dilebihkan 1-2 cm. Nah, itu untuk lebih lanjutnya ya, teman-teman bisa belajar. Atau ya, jangan malu untuk belajar dan bertanya seperti itu. Nah, untuk lebih simpelnya, ini merupakan pencapaian rumus kedua. Jadi, teman-teman bisa bagi 2 dari total panjang keseluruhan. Kemudian, teman-teman tambah 3 inci dari ujung setengah panjang row kita ke depan. Nah, sehingga titik balance-nya itu lebih 3 inci dari setengah panjang dari row kita. Ingat ya, dari ujung knock ya ke depan. Nah, ini lebih simpel teman-teman. Nah, untuk ini merupakan yang lebih ribet, tapi penjelasannya lebih cermat dan juga lebih memadai. Teman-teman bisa baca dan artikan ya. Kurang lebih penjelasannya sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ini merupakan intinya setengah dari panjang row kita ditambah panjang FOC persenannya ya. Jadi selamat belajar. Ada beberapa tipikal row. Ini teman-teman bisa dapatkan di toko online ya. Untuk tipikal row pasang ini ya. Ya, untuk tipikal row yang tinggal pasang ini kita sesuaikan dengan ukuran sub-nya. Jadi bisa pesan sehingga bisa dipasang ya. Kemudian di sini ada row yang dibuat manual. Jadi ini untuk sub yang bambu ya. Untuk sub bambu. Ya, untuk sub bambu ini berarti kita harus mengecilkan dulu bagian ujungnya sehingga batang aluminium ini ya, batang aluminium atau batang besi yang bisa teman-teman beli di toko bangunan bisa masuk ke dalamnya. Ya, ini adalah kombinasi dari besi tulangan 8 ya, yang sudah kita potong 1,5 cm
saya tidak menyarankan lebih dari 2 cm ya, karena akan lebih berat. Ya, teman-teman. Nah, lalu batang aluminium ini kita potong seperti ini. Ya. Lalu ini akan kita gerinda nanti sehingga halus, sehingga bisa masuk ke dalam sini dan seperti ini jadinya. Ya, poin untuk sak bambu ya, teman-teman. Jadi bisa dipasang seperti itu. Lalu untuk bagian sap yang menggunakan aluminium, jadi kita bisa langsung menggunakan besi tulangan 8 ini yang setelah kita kecilkan dan kita haluskan sehingga bisa masuk ke dalam sini. Ya. Ini akan lebih tahan ketika terkena benturan sehingga dia hanya terdorong, ya. Area yang lebih besar ini akan menahan di ujung batang sap aluminiumnya sehingga tidak menyebabkan terlalu masuk ke dalam. Jikalau masuk, teman-teman bisa gerinda lagi sehingga akan keluar lagi. Ini bagian ini bisa digerinda lagi. Ya. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan terlalu panjang dan juga jangan lagi menggunakan baut. Ya, kalau bautnya memang lebih besar atau sama dengan besi tulangan 8 silahkan. Nah, ini adalah hasil hari ini, teman-teman. Ya. Ya, bisa diperjelas ya sebentar. Ya, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini adalah hasil hari ini dari pembuatan besi tulangan 8 ini. Ya, setelah ini kita akan praktekkan ya gimana cara membuatnya. Nah, tapi ada info lebih menarik untuk teman-teman ketahui. Ini untuk poin besi platinum akan saya tunjukkan sebentar. Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah poin dari roll platinum yang 4 mili ya, kurang lebih. Ya. Kalau teman-teman mau tahu harganya per pieces, ini saya tunjukkan. Klik. Nah, jadi lebih untung kalau kita buat sendiri, bukan? Insya Allah teman-teman pada bisa kok setelah menyimak video ini. Ya. Ini teman-teman kalau perhatikan, ini beratnya sudah sama seperti ini. Memang lebih pendek ya. Teman-teman jangan salah kira bahwasanya ini padat, tidak. Ternyata di dalamnya itu ya berlubang, kosong. Sehingga berat tumpuannya lebih ke depan di sini. Ini masuk ke dalam sap dari roll platinumnya. Bahannya bukan aluminium tapi platinum. Ya, ini kalau kita perbandingan beratnya sama. Ya, oleh karena itu kalau menggunakan besi tulangan 8 tidak boleh, saya sarankan jangan sampai lebih dari 2 cm. Ya. Sehingga kita bisa gunakan. Teman-teman, besi tulangan 8 ini kurang lebih teman-teman bisa temui di pasar itu 60.000 per batang ya. Ini bisa dapat banyak daripada kita menggunakan baut yang kurang lebih 1.100 sudah naik harganya ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini beberapa perbandingan dari row dengan poin-poin yang berbeda. Nah, untuk teman-teman saya sarankan ya silakan mencoba bagaimana row yang baik dan sesuai untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke tahap pembuatan. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membuat poin row ya dari besi tulangan 8. Bisa adik-adik atau teman-teman potong menjadi 1,5 cm. Kalau mau lebih panjang bisa 2,5 ya atau 2 cm. Jadi tergantung teman-teman sih sebenarnya nanti ketika mulai memperhalusnya agar masuk ke dalam batang aluminiumnya. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan batang besi tulangan 8. Alat-alatnya sederhana sekali, cukup tang ya dan juga gerinda. Ini mata amplasnya bisa teman-teman beli ini 12.000 sampai 15.000. Ya. Teman-teman perlu motong ini dengan mata belah ya. Bentar. Nah, ini mata belah untuk memotong besi ya. Oke teman-teman, yuk kita mulai. Ya teman-teman bisa mulai langsung untuk mulai menggerinda dari besi tulangannya. Kita hidupin dulu ya.
Ya, teman-teman gerinda dengan perlahan dan hati-hati sehingga ya dia akan seperti ini teman-teman. Ya, sudah mulai halus. Nah, ini sudah bisa masuk ke dalam aluminiumnya. Ini ya. Nah, tinggal teman-teman tekan saja. Nah, ini kita akan melakukan proses penajaman ya. Oke. Ya, sehingga bisa runcing seperti ini ya. Iya, ini dia. Nah, kalau mau lebih runcing lagi, teman-teman bisa lebih lama lagi untuk menghaluskannya. Ya, ini akan lebih awet karena tidak akan mudah masuk seperti yang dulu-dulu kita menggunakan baut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga dimudahkan untuk membuatnya ya.